Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Kita sambung pelajaran hadis yang sebelumnya sudah kita baca 5 buah hadis tentang bab muraqabah atau al-muraqabah, yaitu bab bahwa Allah selalu mengawasi kita apapun yang kita lakukan. Dari bab ini kita kawa belajar, kawa memahami bahwasanya Allah Maha mengawasi. Kita tahu Allah Maha mengawasi. Bujurlah, sudahlah kita amalkan. Sudahlah kita yakini bahwa Allah itu Maha mengawasi. Sudahlah kita yakini, sudahlah kita amalkan bahwa Allah itu Maha mengawasi. 5 hadis yang kita pelajari ditambah plus Al-Quran sebelumnya. Dari situ sudahlah kita mengamalkan, meyakini bahwa Allah tuh Maha mengawasi. Contohlah, jadi aku kada hendak suuzon lawan buah nikam, kada hendak. Cuman faktanya kayak ini, faktanya lah. Amun hendak, amun kada percaya panderanku silahkan cek. Faktanya kayak ini. Lihati YouTubeku, lihati channel YouTubeku. Di situ lihati yang melihat videoku hadis sebelumnya, pelajaran hadis sebelumnya. Lihati pelajaran hadis yang ketiga kalau ada salah, pertemuan ketiga. Berapa orang yang sudah melihat video tuh? Berapa orang? Ini kita belajar hadis 3 kelas, IPA 1, IPA 2, IPS. Kalau anggap satu kelas tuh 30. 30 anggap 30 kali 3 90. 90. Ini yang menonton dikitannya. Kemana lagi yang lain nih? Maka sudah belajar dah bahwa Allah tuh mengawasi. Kenapa jadi akal? Kenapa jadi kada menonton videoku? Kenapa jadi kada belajar? Maka disuruh belajar. Maka beristilah sekolah karaha tugasan belajar. Kenapa jadi kada belajar? Berarti kada amanah dengan apa? Dengan amanah, kada amanah dengan amanah yang diberikan oleh orang tua. Ya Allah. Jadi kayak inilah. Untuk pintar, untuk sukses, itu kada kawa dari satu pihak aja, kada kawa dari satu pihak. Dalam artian kayak ini, bahwa nikam hendak pintar, hendak sukses, tapi bukan ikam mengoler, gurunya aja yang rajin, ada kawa bujuran tak pasti gagal. Atau misalnya dari satu pihak bukan ikam aja yang rajin, gurunya ngoler majar kada ada yang belajari, kada ada hasilnya juga. Jadi ini harus kerjasama antara bukan ikam lawan aku sudah berusaha memberikan video.
berusaha memberikan video-video tiap minggunya, tiap 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali aja. Tiap 2 minggu sekali beri video. Aku alhamdulillah itu kada terlalu ketat kayak guru-guru yang lain harus berabsen, ada tugas. Aku ada kenang kayak itu. Kenapa? Karena yang pertama aku kada hendak mengalihkan buhan ikam satu, dan kedua aku percaya lan buhan ikam amanah menonton videoku aja. Jadi aku tunaikan juga kewajibanku mengajar. Aku percaya lan buhan ikam. Tapi ternyata kepercayaanku disalahgunakan. Ada yang makal, ada yang kadang nonton video. Jadi kayak ini aja. Aku lihati lagi beberapa minggu viewers bahasa Inggrisnya aku udah paham juga, atau yang menonton videoku aku lihati lagi. Apabila masih aja nang kaitu aja ku bari tugas buhan ikam. Berelaan kacang ku bari tugas. Yang kadang ngumpul tugas maas salamah kada ada nilai. Kayak itu aja lagi dah. Apa buhan ikam juga kada amanah ku lihati. Tapi membaik nih yang melihat nih bujur-bujur banyak sesuai kelasnya lah, dalam artian aku ada perlu yang melihat sampai 1.000, 2.000, 1.000.000, 99.000 ada. Aku hendak sekelasan buhan ikam melihat. Kayak itu aja kadang alih kehendakku. Kayak itulah. Jadi jaga amanah. Yakini bahwa Allah apa? Al-muraqabah. Allah mengawasi kita. Kita meyakini Allah mengawasi kita. Jam 8 dah jamku belajar jeraha walaupun lewat online. Jam setengah 10 dah setengah 11 misalnya, setengah 11 tuntung dah belajar teh. Kayak itu. Jadi jaga amanah lah untuk khair. Kita masuk pembelajaran. Ini sebuah hadis yang ke-6 ini sebuah hadis yang menceritakan tentang kejadian di zaman Bani Israel, bahwa Allah tuh bujur-bujur mengawasi kita, tapi dengan caranya lain dengan cara yang kita pikirkan, lain dengan caranya. Khair. Kita baca. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث yang ke-6 السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sami'an Nabi, si Sayyiduna Abu Hurairah mendengarkan Nabi yaqulu berkata atau bersabda. Jadi Nabi berkisah kepada Abu Hurairah. Apa kisahnya? Inna salasatan, bahwasanya ada 3 orang, min Bani Israel, dari golongan dari kelompok Bani Israel. Bani Israel ini apa gerang? Keturunan daripada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub bisi abah namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak bisi abah namanya Nabi Ibrahim. Itu. Jadi bahwasanya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Kenapa? Buhannya nih ada yang abroso. Abroso ini artinya yang bepanawan awaknya seawakan bepanau, tapi lebih parah, bahasanya tuh lebih parah daripada panau, cuman bentuknya kayak panau, awak bebalang-balangnya gitu. Aku kada pasti penyakitnya tuh kayak apa, asal kada suah melihat aku, cuman awak bebalang. Kita kan misalnya hirang ais awakan, putih ais awakan, kada ada yang bebalang-balang, tangan hirang misalnya,
muha, putih, itu banyak kayak lah. Pokoknya bebalang lah, bebalang. Nah itu aku ada paham. Anggaplah bepanawan sakawakan. Kayak itu ja abroso. Habis itu ada juga yang wa aqro'ani yang gundul. Kada ada tumbuh rambut lalu. Nah itu. Kada mau tumbuh rambut bisa juga gundul, kada mau tumbuh rambut. Nah itu satu. Bisa juga diartiakan aqro'ani amun istilah di wadah kita itu bisa diartiakan longor, rambut longor. Ini lelakian aja lah, bebinian jarang nang kayak itu. Rambut longor atau rambut besulah. Nah ini yang istilahnya penyakit. Nah penyakit yang bisa jadi huhulutan. Jadi apa namanya? Yang pacang disebutkan ini karena abroso, akroa, a'mani sebuah penyakit. Tiga-tiganya ini penyakit yang jadi huhulutan, yang jadi sesambatan orang. Jadi misalnya gundul wara, ya Allah gundul. Di zaman kita nih, zaman kita gundul tuh kada kada seberataan jadi sesambatan. Buktinya apa? Buktinya artis ada yang gundul. Idola ada yang gundul. Nah kayak itu ada seberataan jadi sesambatan. Sedangkan yang kusambat tadi kayak longor atau besulah, nah itu pacang jadi sesambatan biasanya. Nah, itu. Jadi terserah aja akroa tadi asal katanya yang dikehendaki di situ gundul. Cuman supaya pendekatan lebih dekat, nah pendekatannya lebih dekat bisa diartikan longor atau besulah. Wa a'ma dan buta. Nah, jadi ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Ada yang bepanawan, awakan, awak bebalang. Yang kedua gundul atau longor atau besulah. Yang ketiga orangnya buta. Ada 3. Aradallahu an yabtaliyahum. Allah menginginkan an yabtaliyahum untuk menguji mereka bertiga, untuk menguji ketiganya. Hendak Allah uji. Jadilah ayat Al-Quran ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jar Allah apakah kalian mengira aku akan membiarkan orang mengucap aku beriman wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya apa? Maksudnya kebalikannya, bahasa kitanya kayak ini. Mungkinkah orang tuh mengucap aku beriman tapi kada diuji oleh Allah? Kada mungkin jawabannya. Jadi bahasa dibalik lagi bahasanya, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku sebagai hamba Allah, orang yang mengaku sebagai ciptaan Allah pasti akan diuji. Kenapa diuji? Gasan apa diuji? Nah, itu pertanyaannya lo. Sambungan ayatnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ya Allah, telah kami uji ya Allah kaum sebelummu, orang-orang sebelummu. Dari situ, dari ujian tadi, maka diketahui orang-orang yang bujur, orang-orang yang bujuran nih, menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, nah, yang bujur-bujur, dan orang-orang yang berdusta, orang-orang yang pandirwara. Pandirwara
Khair. Oke. Itu alasan kenapa diuji. Kita pasti diuji. Apalagi misalnya, ya Allah, ulun hendak beparak lawan pian lagi dah. Dunia ini hendak ulun tinggalkan misalnya. Maka tuh pasti Allah uji. Allah tes mentalnya. Ujur gerang pandirnya nih. Apa ujiannya? Faba'atsa ilaihim malakan. Maka Allah utus kepada mereka bertiga, kepada 3 orang ini malakan, seorang malaikat. Fa'atal abraso. Maka malaikat mendatangi, maka malaikat mendatangi al-abros, orang yang bepanawan, orang yang awaknya bebalang. Faqala, berkata malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaika, sesuatu apa yang engkau sukai. Maka itu aja, ayyu syai'in sesuatu apa, ahabbu yang engkau sukai, ahabbu yang lebih engkau sukai, ahabbu ilaika itu yang lebih engkau sukai. Bahasa kitanya, ikam hendak apa? Nah, itu bahasa kitanya, ikam hendak apa? Qala, berkata si Abros nih, launun hasanun wajildun hasanun. Aku hendak, jar Abros nih, warna yang baik, wajildun hasan, dan kulit yang baik. Nina, di antara sekian warna nih yang di awaknya nih, aku kada paham lah bu warna-warna tuh kayak apa warnanya juga, kada bisa melihat. Cuman di antara awak-awaknya nih, yang warna misalnya banyak tadi, nya hendak warna yang terbaik. Satu, kulitnya kulit yang terbaik juga. Jangan, mungkin lah abros tuh gatal juga lah mungkin. Jadi bahasanya jildun hasan, kulit yang baik. Itu wa yazhabu anni alladzi qad qadhiranin nas, dan menghilangkan, wa yazhab menghilangkan, anni dari aku, menghilangkan dariku, alladzi qad qadhirani annas, yang mana menjijikkan. Qadhira itu menjijikkan atasku manusia, maksudnya bahasa kitanya si Abros nih minta hilangakan sesuatu yang jijik, yang ada yang jijik tadi pada dirinya. Jadi 3 permintaannya, warna yang baik, kulit yang baik, dan menghilangkan sesuatu yang jijik, yang ada pada dirinya. Habis itu apa? Famasahahu fazahaba anhu qadharuhu wa u'tiya launan hasanan. Famasahahu, habis itu diusap oleh malaikat tadi, si Abros nih, si belang nih, diusap oleh malaikat. Habis diusap, fazahaba anhu qadharuhu, maka hilang. Fazahaba itu hilang, maka hilang dari si Abros nih qadharuhu, yang jijik-jijiknya, yang menjijikannya tadi itu hilang. Wa u'tiya launan hasanan, dan diberikan launan, warna yang baik. Jadi awaknya putih
bersih awak. Faqala, habis itu berkata pulang malaikat, wajah malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaika, apa harta yang ikam ketujui, apa harta yang lebih ikam ketujui. Bahasa kitanya, ikam hendak harta jenis apa? Ikam hendak harta jenis apa? Itu pertanyaannya. Qala, berkata si Abros. Apa ajar Abros nih? Al-ibilu. Au qala al-baqaru. Al-ibil artinya unta. Au qala atau berkata juga al-baqar atau sapi. Jadi di sini ada syakkar rawi. Si perawi syak. Si perawi ragu. Maksudnya Abu Hurairah ragu. Kisahnya nih Nabi ini mengisahkan unta kah yang Abros nih atau sapi kah? Tapi itu kada penting. Itu kada penting. Ini karena esensinya yang penting. Esensinya. Kita ambil misalnya unta aja. Soalnya karena sapi karena bagian daripada akro. Supaya adil. Syakkar rawi, si perawi ragu-ragu. Akhirnya apa? Fa'u'tiya naqatun usyara. Maka diberikan kepada si Abros tadi naqah, sebuah unta yang usyara, yang lagi hamil, yang lagi bunting, yang lagi hamil tadi beranak, lagi berisi ya kita. Naqatun usyara. Faqala, maka berkata si malaikat, jadi malaikat pulang mbah diberikan tadi unta yang lagi hamil, disambat oleh malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau fiha, dengan yang di dalam apa, dengan lain fiha tadi, dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apa tadi yang diberikan oleh Allah tadi? Warnanya baik dah, yang jijik-jijiknya hilang, harta diberi juga. Nah itu fiha, semoga Allah memberkahi kepada engkau segala yang diberikan. Nah kayak itu fiha. Oke, habis dah kisah si Abros. Habis itu fa'atal aqra, malaikat mendatangi Aqra pulang, si gundul. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, maka berkata si malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaika, sesuatu apa yang lebih engkau sukai. Sesuatu apa yang lebih engkau sukai. Bahasa kitanya tadi, ikam hendak apa? Qala, berkata si bundul tadi, sya'arun hasan, rambut yang baik. Hendak berambut ya kita. Hendak berambut. Habis itu wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadhiranin nas, dan menghilangkan dariku, dan menghilangkan dari dalam diriku ini yang menjijikkan, apa yang menjijikkan olehku akan manusia, yang menjijikkan olehku akan manusia. Ya bahasanya tadi ku sambat tadi sama kayak Abros tadi, minta hilangakan, wayadhab, dan minta hilangakan sesuatu yang jijik yang ada pada dirinya, sesuatu yang kada baik. Ya, kayak itu rata-rata lah, yang gundul hendak berambut, yang berambut hendak gundul, yang putih hendak
hirang. Iya gerang ada kayak itu ada. Itu buktinya bule-bule itu putih, awaknya putih banget. Ke pantainya gesen apa? Gesen bihirang. Ke pantainya gesen bihirang. Ada juga yang hirang hendak berputih, ini banyak. Apalagi orang kita. Makanya payu tuh bukan berjual kosmetik tuh. Karena hendak berputih. Nah, kayak itu manusia tuh kayak itu. Manusia tuh selalu mencari yang kededa. Sedangkan yang ada kada disyukuri. Nah, itu yang parah tuh. Nah, itu. Seandainya sampai di sini aja lah tadi 2 kata-kataku tadi. Kata-kataku yang pertama, manusia tuh selalu mencari yang kadeda. Selalu mencari yang kadeda. Itu 1. Yang kedua, gara-gara mencari yang kadeda lalu kada bersyukur lawan yang ada. Oke, 2 kata. Jika seandainya perkataan itu sampai yang pertama aja, manusia ketujuh mencari yang kadeda, itu masih kada apa-apa, itu masih wajar, itu masih fitrah manusia nang kayak itu. Yang belum bungas hendak bungas, yang hirang hendak putih, yang putih hendak hirang, itu wajar, itu fitrah manusia. Nah, yang kada baik ini yang kedua, gara-gara mencari yang kadeda kada bersyukur lawan yang ada. Misal kita sehari dapat duit 50.000, sehari 50.000. Sekalinya melihat kawan punya sehari 1 juta diunjuki kuitannya. Karena sifat manusia tadi selalu mencari yang kadeda. Ini seorang 50.000, kada 1 juta, berarti kada ada 1 juta nih, kurang 950.000 ya lah. Lalu hendak jua nangka itu, hendak mencari jua supaya sehari 1 juta. Kayak apa caranya? Bahamuk-hamuk lawan kuitan, betagih-tagih lawan kuitan. Akhirnya apa? Akhirnya kada bersyukur lawan 50.000 yang diberikan oleh orang tua, yang dikaruniakan oleh Allah. Akhirnya gitu. Nah, jadi hati-hati. Atau HP, kita ganti contoh HP. Kita hanya nukar HP, hanya sebenarnya nukar HP yang harga 1.500.000 misalnya. Sekalinya kawan HP harganya 3 juta. Bagus pulang, kameranya 4 misalnya. Lalu melihat kawan yang kayak itu, timbul dengki, timbul hendak jua, hendak bisi, kacar jua, betagih lawan kuitan, menangis-nangis, bermaksa-maksa. Akhirnya apa? Akhirnya kada bersyukur lawan HP yang ada. Nah, itu. Nyatakan jangan mengalihi kuitan. Pesan itu seperti jangan mengalihi kuitan. Ibaratnya kayak ini. Amun kada kau mengolah bahagia kuitan, minimal jangan mengalihi kuitan. Kada kau membahagiakan, jangan mengalihi kuitan. Di antara supaya kuitan kada ngalih, apa caranya? Buhan ikam bujur-bujur belajar, jangan berdusta lawan kuitan, bepadah belajar, padahal membuka Instagram, bepadah belajar lawan kuitan, sekalinya betiktokan. Nah, ini masalah. Ada meyakini masih bahwa Allah maha mengawasi. Sangka ikam kunci kamar, Allah kada tahu kah? Ada, Allah tahu, Allah mengawasi. Bujur kuitan kada tahu.
ibu pada belajar ulun kunci malah kamar malah nyaman ulun fokus belajar ada diganggu idang sanak pandirnya sekalinya betiktokan sekalinya bervideo call lawan siapakah. Nah itu misalnya. Habis itu apa yang dilakukan oleh malaikat? Famasahahu, habis itu disapui malaikat gundulnya tadi. Sapui, fadzahaba anhu, maka sembuh, maka hilang. Maksudnya hilang yang menjijikkan tadi. Hilang menjijikkan artinya tumbuh rambut. Wa u'tiya sya'aran hasanan, dan diberikan rambut yang baik. Wah, gagah kan berambut kan. Waktu ada berambut, ada bagus tadi Pak. Pas dapatnya berambut, masya Allah tabarakallah. Qala, berkata si malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang lebih engkau sukai? Bahasa kitanya ikam hendak harta apa? Qala, berkata si Aqra tadi, si gundul, al-baqar, hendak harta jenisnya sapi. Namun kita wah inilah ditawari orang yang kayak itu, hendak harta apa yang lebih engkau sukai? Emas, emas 10 kilo. Emas tuh nyamannya kita kada maharagu, cuman dalam artian amun hewan sapi unta kita memakani, habis tumbuhinya berjalanan, yalah. Namun emas kita perlu siapkan tempat berangkas, dah selesai, dipusut-pusutkin gak ada perlu, yalah. Tuh, ini beda penglahnya, tiap-tiap orang beda. Mun aku emas, mahayal malaikat datang beri emas. Oke. Fa'u'tiya baqaratan hamilatan, maka diberikan kepada si Aqra nih baqaratan, seorang sapi betina yang hamilan, yang lagi hamil juga, lagi beranakan, lagi berisi. Waqala, dan berkata si malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi kepada engkau fiha, yang telah diberikan, pada apa-apa yang telah diberikan. Mudahan beberkahlah, bahasa kitanya kayak itu. Mudahan beberkahlah berataan. Nah, itu bahasa kitanya. Fa'atal a'ma, maka malaikat mendatangi orang yang buta. Ini yang ketiga. Faqala, maka berkata si malaikat, ayu syai'in ahabbu ilaika, sesuatu apa yang engkau sukai, sesuatu apa yang lebih engkau sukai. Bahasa kitanya ikam hendak apa? Qala, berkata si a'ma tadi, si yang buta tadi, an yaruddallahu basari fa'ubsiran nas, yaitu aku hendak Allah mengembalikan, yarudda itu mengembalikan, Allah mengembalikan basari, penglihatanku. Allah mengembalikan penglihatanku. Fa'ubsiran nas, maka aku kawa melihat ini isidin, maka aku kawa memandang manusia. Maksudnya kenapa sidin minta apa? Minta melihat, orang buta minta melihat supaya aku kawa melihat orang-orang juga. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu,
maka malaikat usap matanya, usap dipusut-pusut, faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah kembalikan kepada terhadap si buta tadi, si a'ma tadi, basarahu penglihatannya, Allah kembalikan penglihatannya. Jadi coba buka di YouTube lah, di YouTube ada channel YouTube Syekh Fahad Al-Kandari. Situ cari orang Mesir, cari yang sidin perjalanan ke Mesir. Misalnya ketik di YouTube Syekh Fahad Al-Kandari bersama orang Mesir, misalnya kayak itu, terus ya ada aja kan. Habis itu lihati isinya, cari yang buta tadinya di Mesir, ada beberapa orang datangi Syekh Fahad tadi, cari yang buta, dengarkan apa yang diucapkannya, itu luar biasa. Ini supaya hati kita ini lembut, jadi harus banyak-banyak mendengarkan nasihat, dengarkan apa yang diucapkannya, luar biasa. Qala, berkata si malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang lebih engkau sukai? Ikam hendak harta apa? Bahasa kitanya. Ujar si buta ni a'ma, qala al-ghanam, berkata si a'ma, al-ghanam, kambing, seekor kambing. Fa'u'tiya syatan walidan, maka diberikan syatan, kambing betina, yang walidan, yang hamil, yang beranakan. Fa'antaja hadzani wa wallada hadza. Fa'antaja itu apa? Beranak pinak kita. Hewan itu beranak pinak. Fa'antaja hadzani itu maksudnya dua, yang ini tuh yang di atas sebelumnya, kisah si belang tadi lawan si gundul, si belang unta, si gundul sapi. Jadi sapi lawan untanya ini berkembang biak, beranak pinak. Wa wallada hadza, dan si kambing nigin baanak juga, baanakan. Pokoknya intinya bertiga-tiga tadi sukses menggaduhi binatang ternak masing-masing. Fakana lihadza wadin minal ibli, bahkan saking suksesnya wadin minal ibli, sampai memiliki lembah. Wadin itu lembah, lembah minal ibil, isinya unta aja. Kada paham lembah lah, cari di Google lembah tuh nang kayak apa bentuknya, kada paham. Ibaratnya lembah tuh sekampung lah, jadi sekampungan isinya unta aja. Maka unta tuh lebih larang daripada sapi. Anggap sebutik unta 25 juta, 100 unta kira-kira berapa? Ya Allah, 25 juta ya Allah, 10-nya 250 juta. 10-nya 100-nya berarti 2,5 M. Kira-kira 100 unta tuh hibak lah kampung lah, belum. Mungkin 1000, mungkin lebih. Walihadza wadin minal baqari, jadi si abros, si belang nih berisi lembah dari isinya unta, si akro nih berisi lembah isinya sapi. Walihadza, dan bagi si akro tadi tuh, si gundul tadi tuh, inya memiliki lembah
daripada isinya sapi. Walihadza wadin minal ghanam, dan bagi si a'ma nya memiliki lembah isinya kambing masing-masing diisi lembah seorang yang isinya binatang ternak masing-masing. Nah, di sini ujiannya. Ini kisah ujiannya. Tadi kan sudah diberikan oleh Allah nikmat. Habis itu diuji oleh Allah. Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian si malaikat ini mendatangi si abros, si belang atau si mantan belang. Si mantan belang didatangi oleh malaikat. Malaikat ini juga fi suratihi wa hayatihi. Malaikat ini datang fi suratihi pada abros juga. Surah itu gambaran, artinya gambaran, maksudnya si malaikat datang dalam keadaan belang, dalam keadaan garing belang tadi kan, garing abros, garing bepanau jadi kita. Wahai atihi, hayah itu keadaan. Kalau tadi itu surah itu gambaran, misalnya orang sebelumnya bejanggut, malaikat bejanggut juga. Nah, itu surah gambaran. Kalau hayah itu keadaan, misalnya keadaannya compang-camping pakaiannya, atau betongkat, atau lusuh. Nah, itu keadaan. Jadi sebagaimana si abros bahari pas didatangi malaikat, keadaannya dan surahnya, nangka itu juga malaikat mendatangi si abros ketika hendak menguji. Ketika disuruh Allah gak senang uji si abros nih. Itulah maksud fi suratihi wa hayatihi. Ulangi, surah tu gambaran, hayah tu keadaan. Jadi malaikat mendatangi si abros sesuai keadaan abros tadi ketika didatangi malaikat. Faqala, berkata si malaikat, rajulun miskinun, aku seorang laki-laki yang miskin. Laki-laki yang memberi maras, bisa juga diartikan miskin itu yang memberi maras. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari, telah terputus al-hibal itu asal katanya tali, asal katanya maksudnya ongkos. Disinilah telah terputus ongkos, telah habis kita tuh inqata'at tuh habis. Nah itu aja, telah habis al-hibal ongkos, aku ongkosku habis, fi safari dalam perjalananku. Orang bahari perjalanan tuh ngalih, wah ini gini, ibaratnya tuh wah ini berkendaraan ban pecah, misal mobil nih, ban pecah lalu ke pinggir jalan, ke pinggir atau di tengah, atau kalau lagi bergerak ban pecah, lalu apa? Minta tolong betakun di mana orang berjual ban. Oh di sana ada 5 kilo. Habis itu kawakah minjam kendaraan atau minta antarakan ke sana gak senukar. Minta tolong. Nah kayak ini juga modelnya si din anu nih, malaikat nih modelnya. Aku nih rajulun miskin. Ongkosku habis, kehabisan ongkos. Nah bahasanya kayak itu. Ala balaghali al-yauma illa billahi summa bika. Maka tidak ada balagh itu yang menyampaikan, artinya tidak ada yang kawa diharapakan kita. Kadada yang kawa diharapakan
li olehku, jadinya al yauma pada hari ini, kadada yang kau diharapkan olehku hari ini, illa billah kecuali Allah, summa bika hanya kemudian engkau. Kadada kau lagi yang kau diharap, maksudnya jinya bahasanya tuh kayak ini bahasa si malaikat. Kadada lagi yang kau diharapkan hari ini nih kecuali Allah dan engkau. Jadi di sini dilajarkan juga lah, dilajarkan dari kisah ini dilajarkan bahwa kita tetap harus bertauhid. Apa bertauhidnya? Allahnya kada tertinggal. Biasanya di zaman kita orang menjilat-jilat, bukan penjilat. Inya pasti kada terbuat Allah. Pian aja yang kau menolongi ulun lagi. Ulun ini sudah hancur lah ludah. Pian aja lagi. Pian ja lagi. Itu berarti menafikan yang lain, menghilangkan yang lain, bahkan Allah. Hati-hati di situ. Sedangkan si malaikat yang tauhidnya bujur, maka bahasanya illa billahi tsumma bika. Allah dulu. Luar biasa. Itu pelajaran. Jangan sampai bahasa kita salah. Belajar supaya bahasa itu kada salah. Jadi salah minta tolong dengan orang, minta tolong ya. Cuman jangan sampai minta tolong tadi meniadakan Allah. Jangan sampai minta tolong lawan manusia, lawan makhluk tadi meniadakan Allah. As'aluka, ini masih perkataan malaikat lah. As'aluka billadzi a'taka launal hasana. Aku meminta billadzi dengan yang a'taka dengan yang memberikan engkau al-launal hasan warna yang baik, wal jildal hasan dan kulit yang baik, wal mal dan harta. Jadi kayak itu. Inya memohon, meminta. Inya aku meminta kepada yang memberikan warna yang baik ya sanikam, kulit yang baik yang menyembuhkan ikam. Aku meminta kepada yang menyembuhkan ikam, kepada yang memberikan harta kepada ikam, kepada yang memberikan harta lawan ikam. Apa yang diminta oleh si malaikat tadi itu? Ba'iran, seekor unta. Hendak minta seekor unta. Tapi bahasanya di sinilah hebatnya tuh lah. Bahasanya di sininya as'aluka billadzi a'taka. Aku meminta kepada yang memberikan. Berartinya meminta kepada Allah dulu. Bahasanya aku meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadinya bahasanya minta kepada Allah. Zohirnya inya minta kepada makhluk. Maksudnya kayak apa? Inya berpandir lawan makhluk. Inya berpandir lawan makhluk. Aku hendak minta lawan Allah. Tapi yang dihadapannya makhluk lain Allah. Apa yang dimintanya? Ba'iron, seekor unta. Atabalaghu bihi fi safari, yang menyampaikan, atabalaghu atau yang menolong bihi dengannya, fi safari pada perjalananku. Yang maksudnya
aku nih ya Allah, bahasanya kayak itu, aku meminta seekor unta yang cukup gasan perjalananku, yang cukup gasan aku menyambung perjalananku. Ibaratnya kayak itu. Tapi yang di hadapannya ini makhluk Allah. Jadi orang bahar itu sama-sama paham, itu sama-sama paham. Nya minta yang si peminta-minta nih, si peminta-minta ini mintanya kepada Allah. Tapi yang di hadapan, yang dimintai, makhluk yang dimintai paham. Namun kita wah inilah misalnya lah ada orang minta lawan kita. Itu berdoanya as'aluka dinya, aku meminta as'aluka billadzi a'ta, kepada yang memberikan kepada engkau harta yang banyak. Apa yang diminta? Sekilo emas. Itu yang di hadapan kita. Kita minta lawan Tuhan, kata minta lawan aku lo. Sana gini ya. Nah, teman kita orang bahari kada orang bahari masing-masing paham. Faqala, maka berkata si belang tadi itu, si mantan belang tadi Abros, al-huququ katsiratun. Al-huquq ini keperluan hidupku masih banyak, katsirah banyak lagi. Bahasa kasarnya tuh, aku gin kada berduit. Aku gin kada berduit, padahal bisi unta sekampung bepadah kada bisi duit. Ibaratnya adalah mobil bisi 10 buting bepadah kada berduit, masuk akal lah. Kada masuk akal. Kenapa jadi kada masuk akal jariku? Karena mobil tuh lebih lagi butuh perawatan daripada unta. Mobil tuh lebih butuh perawatan. Dan perawatannya larang mobil. Membaiki mobil tuh minimal 100.000 tuh minimal. Jarang 100.000. Faqala, maka berkata si malaikat, ka'anni a'rifuka, kayaknya bahasa kitanya, ka'anni a'rifuka, kayaknya aku kenal lawan ikam. Kayaknya aku kenal lawan ikam. Sepertinya aku kenal dengan engkau. Aku mengenal engkau. Ka'anni a'rifuka. Kisahnya nih malaikat, padahal ya jai. Alam takun abroso yaqdharukan nasu fakiran fa'a'takallah. Bukankah engkau alam takun, apakah engkau itu, atau bukankah engkau aja, bukankah engkau abros, yang belang, yang bepanawan, yaqdharukan nasu fakiran, yang dihina-hina, yang dicaci-caci, yang dianggap jijik oleh manusia karena ikam miskin, fakir. Sudah bebelang, miskin belang, itu hidup belang. Fa'a'taqallah, maka Allah memberikan kepada engkau. Maka Allah kabulkan kehendak engkau. Habis itu apa aja si Abros nih, innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Innama, sesungguhnya atau hanya saja bahwasanya, waristu aku mewarisi hadzal mal, harta ini, kabiron, dari kuitanku. Kabiron itu maksudnya dari apa, di atas tuh, dari zuriyat ke bawah, dari apa ke atas tuh, ke bawah tuh kan anak, cucu tuh keturunan namanya, ke atas tuh dari keturunan ke bawah juga kenaikan nggak ada, dari
atas lah, ini dari abah, ai, nenek moyang, nah kayak itu aja. Kabiron an kabirin itu dari nenek moyang, dari kuitan, kai, nah, kayak itu. Makanya ada istilah harta kawagasan 7 keturunan. Jadi keturunan ke-7 nih merasai hartanya si nenek moyang di atas. Nah itu kabiron an kabirin. Jadi inya mengakunya nih, si Abros nih mengakunya, aku nih dapat harta, aku nih hartaku nih karena warisan kuitanku, orang-orang sebelumku. Itu. Faqala, maka berkata malaikat, apa aja malaikat, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jar malaikat, apabila ikam berdusta, disumpahi malaikat, apabila ikam berdusta, fasayyarakallah, maka Allah akan menjadikan engkau ila ma kunta, seperti asal engkau. Disumpahi malaikat. Dahulu malaikat datang menolonginya, ditolongi malaikat. Ini yang kedua, malaikat datang minta tolong, kada ditolonginya, bahkan berdusta pulang. Habis itu disumpahi malaikat, didoakan malaikat, amun ikam berdusta, mudahan Allah membulikan ikam nang kayak asal. Yang asalnya abros, belang, bebelang pulang. Yang asalnya miskin pulang. Akhirnya apa? Akhirnya miskin pulang. Kenapa? Karena berdusta. Karena kufur nikmat. Nah, sampai sini dulu. Karena kita bahas pulang, waktunya habis. Karena kita bahas ke pertemuan selanjutnya, kita sambung. Mengatakan padahi kekawanan yang kira-kira rancak kada melihat videoku. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.